Bab 343. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Setelah memindai kamarku dengan cepat, aku duduk di salah satu kursi mewah yang menghadap meja kecil dan menghela nafas. Mengadakan percakapan sipil dengan orang asing menjadi semakin melelahkan, lebih-lebih karena aku harus menjaga lidah aku. Menarik diriku dari linglungku, dua benda menarik perhatianku yang setengah tertutup, keduanya terletak di tengah papan permainan kecil dengan sebuah catatan. Ini pasti token yang mengaktifkan portal kenaikan, gumamku, mengutak-atik runestone giok sambil membaca catatan itu. Item kedua adalah cincin terbuka yang dibuat dari kayu hitam, mengambil bentuk ular rumit yang menyesuaikan ukurannya di sekitar jari aku agar lebih pas. Tatapanku tertuju pada cincin pucat yang melingkari jari tengahku, membiarkan fakta bahwa aku telah resmi menjadi profesor di benua yang aku berperang melawan tenggelam. Mengalihkan perhatian aku kembali ke meja di depan aku membaca plakat kuningan kecil yang berbunyi. Pertengkaran penguasa. Potongan berwarna merah dan abu-abu dari Nemblood Haircross. Seringkali pikiran yang lebih tajam yang memenangkan perang, bukan pedang yang lebih tajam. Hadiah untuk Central Academy oleh Lord Leander. Tidak seperti potongan kasar yang Caira dan aku mainkan, yang ditempatkan di papan heksagonal marmer adalah representasi striker, kastor, dan perisai yang diukir dengan indah di batu merah tua di satu sisi dan abu-abu petir di sisi lain. Luar biasa, kata Regis, mengendus-endus papan dan menjatuhkan beberapa bagian. Mendorong kepalanya menjauh, aku mengatur ulang potongan-potongan itu dan berdiri dari meja. Selanjutnya, aku mengalihkan perhatian aku ke perangkat proyeksi. Kristal oval, yang sedikit kasar, seolah-olah diukir dengan tangan dari potongan yang lebih besar, dipasang ke dinding dengan braket logam. Aktif, perintah aku, tidak dapat menemukan kontrol apapun di dekat perangkat. Tidak ada respon. Aktifkan, kataku ragu-ragu sambil melambaikan tanganku di depan kristal oval untuk melihat apakah itu bereaksi terhadap gerakan fisik. Regis tertawa terbahak-bahak, membuatku menoleh ke arahnya, satu alis terangkat. Kamu cukup berikan sedikit pulsa mana untuk dihidupkan. Itu mati lagi ketika kristal mana yang tertanam di dalamnya kehabisan mana, atau kamu menarik semua mana kembali. Petik 2. Oh, kataku, menyadari kesalahanku. Itu adalah hal kecil yang bodoh, tetapi jika orang lain melihatku tersandung seperti ini, akan segera terlihat jelas bahwa aku bukan seorang Alakrian. Kau tahu, kata Regis dengan suasana seseorang yang akan menyatakan sesuatu yang sangat jelas, seluruh hal, tidak ada mana, tampaknya menjadi masalah yang lebih besar sekarang karena kita berada dalam peradaban. Kamu harus lebih berhati-hati. Kunjungi lightnovelpub.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Kalau saja aku punya seseorang, semacam pendamping, yang memiliki pengetahuan lebih rinci tentang teknologi dan kebiasaan Alakrian, kataku sinis. Seseorang yang bisa membantu aku dengan menunjukkan potensi salah langkah sebelum aku melakukannya. Regis berhenti mengendus-endus dan menatapku terhina. Seperti apa tampangku, pembaca pikiran. Kita benar-benar bisa membaca pikiran satu sama lain, Regis, kataku, mendorong melewati bayangan serigala besar sebelum melemparkan diriku ke sofa. Kalau begitu kamu harus tahu bahwa aku bosan, kata Regis, duduk di depan sofa dan menatapku dengan matanya yang gelap, ekornya yang berapi-api menghentak pelan di lantai. Aku membiarkan mataku terpejam. Kami baru 10 menit di sini. 10 menit yang sangat lama, sangat membosankan, serigala membalas, bergerak untuk meletakkan dagunya di tepi sofa di sebelah kepalaku. Setidaknya mari kita melihat-lihat, di mana ada gadis-gadis manis yang bisa aku lihat. Aku mengerang. Gadis-gadis di sini semuanya remaja, Regis. Jangan menjijikkan. Dan aku baru berumur beberapa bulan, dan bahkan bukan spesies yang sama. Terus, selain itu, mungkin ada beberapa profesor tampan untukmu, Pak Tua. Petik 2. Baik, aku menghela nafas, menyerah pada omelannya yang tak henti-hentinya dan berguling berdiri. Udara segar bisa baik untukku. Lagi pula, aku harus mencari tahu di mana kantor aku. Perlengkapan mengajar aku seharusnya ada di sana. Aku berhenti di pintu. Tapi kamu harus melihat-lihat dari dalam diriku. Tapi aku, temanku tergagap. Regi, kamu menonjol bahkan lebih buruk dari aku. Di dalam. Serigala bayangan itu mendengus kesal, tapi melakukan apa yang aku minta. Aku menggelengkan kepalaku saat aku merasakan wujud halusnya menyatu denganku, melayang di dekat inti eterku. Beritahu aku jika kamu merasa aku akan melakukan sesuatu yang akan menarik perhatian, kata aku padanya. Aye, Profesor Putri. Itu berjalan kaki singkat melintasi kampus ke gedung tempat aku akan mengajar, struktur besar yang mengingatkan aku pada universitas di kehidupan aku sebelumnya. Bangunan itu sebagian besar kosong, karena kelas belum dimulai, dan aku berjalan-jalan di aula yang luas dengan tenang sampai aku menemukan kamar yang tepat. Pintu tunggal terbuka ke ruang berbentuk setengah lingkaran, seperti arena kecil dengan cincin duel di lantai. Itu lebih kecil dari yang aku harapkan, dengan tempat duduk tidak lebih dari 30 siswa. Saat aku mengambil langkah dangkal pertama menuruni tangga, artefak pencahayaan di sepanjang dinding luar dan langit-langit menyala secara otomatis, memenuhi ruangan dengan cahaya sejuk.
Sesuatu menarik perhatianku, dan aku berhenti untuk membungkuk di atas salah satu kursi, yang memiliki rune terukir di dalamnya. Apakah aku membacanya dengan benar? Aku bergumam. Kunjungi lightnovelpub.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Yup, cukup yakin, Regis membenarkanku. Rune, ketika diaktifkan, akan mengirimkan sentakan rasa sakit ke tulang belakang siapapun yang kebetulan duduk di atasnya. Biadab. Selamat datang di sistem sekolah Alakrian, teman aku membalas. Mengikuti tangga kering duel, aku berjalan mengitarinya ke sisi yang jauh di mana ada panel logam dengan serangkaian kenop dan tuas di atasnya. Penasaran? Aku menjentikkan satu, dan perisai transparan yang berkilauan bergetar di sekitar platform. Ini tidak berbeda dengan cincin latihan di Sirus, tapi kontrol lainnya lebih menarik. Aku menemukan bahwa, dengan menekan tombol, aku dapat mengaktifkan peredam kekuatan yang akan menumpulkan semua benturan dalam batas-batas platform pertempuran, dan ada tombol yang memungkinkan aku mengontrol bahkan gaya gravitasi, membuatnya lebih berat atau lebih berat. Lebih ringan untuk menantang siswa. Meskipun aku tidak lebih bersemangat untuk mengajar calon kombatan musuh daripada ketika Alarik pertama kali menjelaskan skema berotak rambutnya, aku harus mengakui bahwa Alakrians memiliki beberapa mainan mewah. Pintu lain terbuka ke dinding tepat di belakang ring duel. Menggunakan runestone giok, aku membukanya dan memasuki kantor kecil dengan meja, 3 kursi, beberapa rak, dan bagasi besar dengan rune terukir di logam. Setumpuk gulungan, perkamen, dan buku sudah menungguku di atas meja. Menarik 2 gulungan yang aku terima dari kontak Alarik, aku meletakkannya di atas meja, memutuskan untuk menggali aspek yang lebih rinci dari kelas nanti. Runestone juga membuka kunci bagasi, yang menyediakan penyimpanan untuk item yang lebih sensitif. Saat ini, itu penuh dengan peralatan pelatihan untuk kelas. Aku mengenali rompi yang memungkinkan analisis terperinci tentang aliran mana, kekuatan fisik, akselerasi, dan mungkin solusin metrik lainnya. Itu mirip dengan perlengkapan latihan yang diciptakan Emily untuk menguji kemampuanku di kastil, tapi jelas jauh lebih maju. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Jika Gideon dan Emily bisa mendapatkan beberapa teknologi ala Krian ini. Aku menutup-tutupnya, yang terkunci lagi secara otomatis, dan memandang ke sekeliling kantor kecil itu, tidak mampu menahan kerutan di wajahku. Ruang membosankan, periksa. Kantor yang membosankan, periksa. Bisakah kita sewa melakukan sesuatu yang lebih menarik? Regis memohon, memberikan mental yang setara dengan mata anak anjing. Aku menyapukan jariku melewati sampul buku di mejaku. Tentu. Ini tidak persis seperti yang ada dalam pikiranku, kata Regis ketika kami melangkah ke perpustakaan Akademi Pusat. Sebuah plakat di sebelah pintu masuk diberikan sebagai ucapan terima kasih kepada Highblood Apelion karena telah menyumbangkan gedung perpustakaan ini, yang telah dibangun beberapa dekade yang lalu. Apakah kamu pikir kami akan membuat kekacauan dengan seorang gadis berpakaian minim di setiap lengan atau sesuatu? Balasku. Aula masuk pendek didekorasi dengan lukisan direktur akademi sebelumnya dan diakhiri dengan potret besar seorang pria tegas dengan rambut abu-abu pendek dan alis gemuruh berkerut menjadi alur. Menurut plakat kuningan di dinding di bawahnya, pria ini, Augustine of Highblood Ramsayer, adalah direktur akademi saat ini. Pria itu sepertinya akan menyenangkan jika ada di pesta, Regis mencatat dengan sarkastik saat kami melewatinya. Terlepas dari kepribadiannya, Direktur Ramsayer akan menjadi seseorang yang harus aku waspadai. Saat kami lewat dari aula masuk ke serambi, seorang wanita yang lebih tua mendongak dari setumpuk buku dan mengerutkan kening. Dia merapikan tumpukan itu sejenak sebelum bergegas ke arah kami. Kunjungi lightnovelpub.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Maaf, anak muda, perpustakaan belum dibuka untuk siswa, dia mengumumkan dengan suara yang terdengar jauh lebih muda dari penampilannya. Bagaimana dengan profesor? Tanyaku datar, mengangkat tanganku untuk menampilkan cincin kayu hitam. Oh, aku minta maaf, katanya, melihat aku sekilas ke atas dan ke bawah sebelum melambaikan tangan kepada aku. Kamu semua semakin muda setiap tahun, aku bersumpah. Berputar, dia dengan cepat berjalan ke sebuah pulau bundar besar di tengah serambi. Namun, anak muda yang cerdas, datang ke perpustakaan terlebih dahulu. Kelas apa yang akan kamu ajar? Dia bertanya ketika dia mulai mengutak-atik perangkat aneh di sebelah mejanya. Taktik peningkatan jarak dekat, jawabku, mengikuti pustakawan ke meja bundar yang melilitnya. Dia meringis dan menatapku dengan simpati. Ini mencair menjadi senyum menggoda saat dia berkata, mungkin aku harus menarik kembali apa yang aku katakan tentang kecerdasan kamu. Aku berasumsi kamu ada di sini untuk memoles materi pelajaran sebelum kelas dimulai tetapi. Aku mencondongkan tubuh ke depan, meletakkan sikuku di atas meja, dan melihatnya memanipulasi perangkat. Apakah kelasnya benar-benar seburuk itu? Oh, baiklah, dia memulai dengan ragu-ragu, hanya saja mengajar penyihir kelas atas bagaimana meninju dan menendang sesuatu tidak pernah benar-benar. Posisi yang sangat dihormati di antara para siswa. Jadi begitu, berapa lama profesor terakhir bertahan? Aku bertanya, pekerjaan aku di akademi tiba-tiba lebih masuk akal. 2 sesi, pustakawan itu mengakui, mengerutkan kening ke arahku. Kemudian kelas dibatalkan untuk sisa musim ini. Mau tak mau aku menertawakannya, mendapatkan alis terangkat dari pustakawan.
Sejujurnya, aku merasa sedikit gugup tentang seluruh hal pengajaran ini, tetapi kamu membuat pikiran aku tenang. Ini menyebabkan alisnya yang terangkat merangkak ke atas untuk bersembunyi di balik poninya. Para siswa menakut-nakuti guru terakhir setelah 2 hari membuatmu merasa lebih baik. Dia berkedip beberapa kali sebelum menambahkan pelan, aku mengambil semuanya kembali. Kau jelas marah. Sambil nyengir, aku mengetuk-ngetukkan jariku di atas desktop. Itu hanya membantu menenangkan pikiranku, itu saja. Kepada Regis, aku menambahkan, karena sepertinya aku tidak perlu mengajari anak-anak ini apapun. Sambil menggelengkan kepalanya, pustakawan itu kembali ke perangkat anehnya, yang terdiri dari versi yang lebih kecil dari kristal tampilan di kamarku yang diletakkan di atas alas besi, dan menyentuh layar. Ngomong-ngomong, itu menyala, aku berasumsi dia telah memasukkan mana ke dalamnya. Taktik peningkatan jarak dekat, katanya, tampaknya ke perangkat. Kristal proyeksi menampilkan beberapa buku, termasuk apa yang tampak seperti lokasi di dalam perpustakaan. Mengesankan, gumamku, mengamati judul-judulnya. Dan itu bekerja untuk topik apapun. Topik, pengarang, atau judul, katanya bangga, menepuk-nepuk mesin itu seperti hewan peliharaan yang patuh. Mau mencobanya. Merasakan bibirku membentuk kerutan serius saat aku melihat ke layar, aku berkata, para penyihir kuno, berpikir bahwa menanyakan relik dapat menimbulkan kecurigaan. Tampilan bergeser, daftar berubah untuk menampilkan sejumlah besar buku tentang penyihir kuno, reliktem, dan sejumlah topik terkait lainnya. Aku menghafal lokasi pasangan secara acak. Kunjungi lightnovelpub.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Apakah tidak apa-apa jika aku melihat-lihat? Aku bilang. Tentu saja, Profesor. Abu-abu, jawabku sopan. Dahlia, jawab pustakawan. Ada lebih banyak konsol ini di sekitar. Jika layar mati, coba saja dengan sedikit mana. Petik 2. Terima kasih lagi, Dahlia, kataku dengan anggukan sebelum berjalan lebih dalam ke perpustakaan. Di sekeliling serambi, rak demi rak buku tersebar memenuhi gedung besar, yang diperpanjang 2 tingkat tambahan di atasnya. Puluhan sudut baca tersusun di sekitar tepi luar perpustakaan, memberikan siswa tempat untuk bersembunyi untuk belajar. Atau hal-hal lain yang kurang akademis, kata Regis. Perpustakaan akademi pusat tidak sebesar atau semegah perpustakaan kota, tapi pasti berisi puluhan ribu buku dan gulungan. Aku membaca judul secara acak saat berjalan di antara rak-rak tinggi, penasaran tentang apa yang dianggap penting oleh Alakrians. Satu baris berisi setidaknya 200 buku terpisah tentang rune Alakrian, dari tanda hingga tanda kebesaran. Biografi High Blood lainnya memegang, yang masing-masing tampaknya bersaing dengan tetangganya untuk menjadi yang paling tebal atau memiliki sampul yang paling banyak hiasan. Aku menemukan seluruh bagian puisi yang memuji kebajikan Agrona dan penguasa. Akhirnya, aku menemukan baris yang aku cari, dan mengambil volume berat bersampul kulit yang terdengar menarik dari rak. Itu diklaim sebagai pemeriksaan menyeluruh dari adaptasi Alakrian dari teknologi penyihir kuno sepanjang zaman. Tolong beritahu aku bahwa kami tidak akan berkeliaran di perpustakaan ini membaca sepanjang hari. Setidaknya bawa aku kembali ke kamar yang membosankan agar aku bisa keluar darimu, Rang Regis. Mengabaikan rekan aku membuka buku itu dan mulai membolak-balik halaman ketika suara yang lembut dan gugup berkata, kamu akan lebih baik dengan tanggapan dari Krenalman. Berbalik, aku melihat seorang pemuda pemalu menatapku dari balik kacamata tebalnya. Tatapan anak laki-laki itu jatuh ke tanganku saat dia menggaruk rambutnya yang coklat keruh, matanya melebar setelah melihat cincinku. Maaf, Pak, aku hanya. Tidak apa-apa. Dia berputar pada tumitnya dan dengan cepat berjalan pergi. Tunggu, teriakku, menyebabkan bocah itu hampir tersandung sebelum dia berbalik ke arahku. Apakah kamu seharusnya berada di sini? Tanyaku, lebih karena keterkejutan daripada keinginan otoriter apapun untuk memastikan dia tidak masuk tanpa izin di perpustakaan tanpa izin. Maaf, Pak, aku sudah di sini selama beberapa minggu, dan ada yang spesial. Aku melambai padanya untuk diam. Itu tidak masalah. Apa yang kamu katakan tentang ini? Dia melirik dengan takut antara aku dan buku itu sebelum menjawab pelan, hanya saja, ya, tidak banyak informasi dalam buku itu. Itu semua teoretis, dan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berterima kasih kepada penguasa untuk. Kunjungi lightnovelpub.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Mulut bocah itu mengatup saat matanya melebar. Tidak ada yang salah dengan, maksudku, Aku berusaha menahan diri untuk tidak tersenyum saat melihat anak laki-laki itu menggelepar. Ketika dia akhirnya terdiam, aku mengangkat tangan. Tidak apa-apa. Aku tahu apa yang kamu maksud. Jadi kamu menyarankan sesuatu yang lebih baik. Untuk sementara, seperti seseorang yang berjalan di atas es tipis, dia berkata, ya. Ada bagian tanggapan oleh Krenalman yang secara langsung membahas masalah dengan yang itu. Seharusnya, dia mengambil beberapa langkah ke dalam barisan, memindai rak dengan cepat di sini. Anak laki-laki itu mengeluarkan buku yang sedikit lebih tipis dari rak dan menyerahkannya kepadaku dengan senyum malu-malu. Sepertinya kamu tahu jalan di sekitar tempat ini. Aku baru di sini, dan sejujurnya tidak terlalu banyak membaca. Bolehkah aku meminta beberapa rekomendasi? Aku terdiam, berpikir sejenak. Apakah aku berani mengungkapkan minat utama aku kepada siswa muda ini?
Tampaknya lebih aman untuk meminta bantuan dari siswa yang gugup daripada pustakawan, jadi aku memutuskan untuk mengambil risiko. Ketertarikan utama aku adalah pada relik. Mata bocah itu berbinar dan sikapnya dengan cepat berubah. Dia buru-buru mendorong kembali buku karya Krenalman, lalu melakukan hal yang sama dengan yang ada di tanganku. Aku sudah membaca semua tentang relik. Sejarah, katalog, risalah teoretis, tetapi perpustakaan ini memiliki ratusan buku, yang sebagian besar belum pernah kudengar sampai aku tiba di akademi. Dia melambai agar aku mengikuti, lalu berlari melewati labirin rak, menuntunku menaiki tangga yang terletak di dekat bagian belakang perpustakaan, lalu berkelok-kelok melewati beberapa baris lagi. Di dekat pusat tingkat kedua, menghadap ke serambi, ada bagian kecil yang didedikasikan untuk buku-buku terkait relik. Dia mengambil 3 dan mengulurkannya padaku. Mulailah dengan ini, katanya dengan bangga, lalu dengan cepat menambahkan, jika kamu belum membacanya. Menerima koleksi yang disodorkan, aku melihat masing-masing secara bergantian, sejarah pengambilan relik dan evolusi hukum yang melingkupinya, eksplorasi kekuatan peninggalan dan bagaimana mereka, dan katalog relik mati yang ditemukan selama 100 tahun terakhir, termasuk seluruh bagian relikui Akademi Pusat. Anak laki-laki itu memperhatikan wajahku dengan cermat, dan apa yang dia temukan dalam ekspresiku pasti telah mendorongnya untuk menjelaskan pilihannya. Aku tahu hukum peninggalan tidak terdengar menarik, tetapi penulis melakukan pekerjaan yang baik untuk membuat materi dapat diakses. Ini yang terbaik dari jenisnya, aku berjanji, dan sangat membantu untuk memahami seluk-beluk kecil. Ada berbagai macam cara Ascender bisa mendapat masalah jika mereka tidak memahami hukum. Sambil memegang buku-buku di bawah lenganku, aku menatap bocah itu dengan serius. Apakah belajar lebih banyak tentang relik Thames mengapa kamu ingin menjadi Ascender? Mungkin aku mengatakan sesuatu yang terlalu invasif, karena wajahnya, yang sudah pucat, tampak pucat pasi. Tidak. Dia berhenti dan menarik napas dalam-dalam. Aku tidak benar-benar ingin menjadi Ascender, Pak. Atau seorang tentara, tambahnya dengan rasa bersalah. Tapi aku selalu ingin menjadi penyihir, dan adikku. Dia memotong dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya sedikit. Aku minta maaf, Pak. Aku tidak bermaksud membuatmu bosan dengan ini. Terima kasih telah meminta bantuanku. Tidak masalah. Terima kasih atas rekomendasinya, aku berhenti sejenak, menunggu anak laki-laki itu menyebutkan namanya. Seth, Pak, katanya setelah ragu-ragu sejenak. Terima kasih atas rekomendasinya, Seth. Dengan senyum canggung dan lambaian tangan, dia berbalik dan menghilang kembali ke perpustakaan yang luas. Sepertinya anak yang baik-baik saja, kata Regis. Aku hanya mengangkat bahu ketika aku mengatur ulang buku-buku di tangan aku dan kembali ke meja depan untuk check out.